Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, yakni mata pelajaran seperti biasanya adalah sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan bacaan surat Al-Fatihah. Monggo. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan, coba bangkunya silakan disesuaikan dulu. Ini agak rapat sedikit ya, agak rapat sedikit. Terus kemudian anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bagaimana strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah, entah itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu ya. Apakah penting kita mempelajari hal itu? Sangat penting sekali, karena banyak hikmah yang akan didapat dalam mempelajari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat beliau ada di Mekah. Kemudian cakupan materinya nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama, bagaimana Rasulullah diangkat sebagai Nabi. Yang kedua, bagaimana Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Oke, sebelumnya kita bagi jadi 3 kelompok. Putranya tetap itu satu kelompok 4 orang, sedangkan putrinya kelompoknya tetap yakni jadi 2 kelompok ya. Silakan. Anak-anak, untuk pembagian 3 kelompok ini nanti akan dibagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama, yakni kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad itu diangkat sebagai Rasul. Kelompok 2 menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kelompok 3, bagaimana Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terang. Oke anak-anak, silakan disimak video berikut ini untuk menggali informasi baik yang ada di buku maupun yang ada di LKS dan ada di video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas KD 3.2, yakni menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dengan submateri strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah yang meliputi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Lebih lengkapnya kita simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, kota Mekah merupakan pusat agama bagi bangsa Arab pada saat itu. Kondisi bangsa Arab sebelum mengenal Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah berarti masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan tersebut adalah kebodohan dalam bidang moral, bidang norma, etika, hukum, dan agama. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 40 tahun, beliau sering mengerjakan tahanus atau menyendiri daripada waktu sebelum-sebelum. Pada malam 17 Ramadan atau bertepatan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, ketika beliau bertahanus di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Dengan diturunkannya surat Al-Alaq ayat 1-5, Nabi Muhammad SAW resmi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah menerima wahyu yang pertama tersebut, Rasulullah tidak langsung berdakwah menyampaikan risalah Allah. Namun, Rasulullah menunggu turunnya wahyu yang kedua. Dikala menunggu turunnya wahyu yang kedua, Rasulullah SAW kembali diliputi perasaan cemas, khawatir, was-was jika wahyu itu akan terputus. Bahkan beliau hampir saja putus asa. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap bertahanus seperti biasa di Gua Hiro. Kemudian setelah beberapa lama,
turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, maka beliau memulai berdakwah menyiarkan agama Islam. Selama berdakwah menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah menggunakan dua strategi, yakni dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah dilaksanakan kurang lebih selama 3 tahun. Pada mulanya Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada keluarga, sahabat, dan orang terdekat dengan beliau. Mereka ini sangat mengenal kepribadian beliau sebagai pribadi yang jujur, mencintai kebaikan dan kebenaran, dan ketulusan akhlak yang dimiliki oleh beliau. Demikian pula sebaliknya, Rasulullah juga mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka langsung menerima ajaran Islam dari Rasulullah. Mereka mengakui kejujuran dan keagungan akhlak Nabi, serta meyakini kebenaran ajaran yang beliau sampaikan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan beberapa orang, di antaranya sebagai berikut: Khadijah atau istri Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Zaid bin Harisah, mantan budak Nabi, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, dan Fatimah binti Khattab, serta suaminya Sa'id bin Zaid al-Adawi. Nama-nama yang tersebut di atas termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang pertama yang masuk Islam. Rasulullah menemui mereka mengajarkan keislaman dengan cara sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya mereka memeluk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Wahyu yang diturunkan secara bertahap dengan sedikit demi sedikit, berupa ayat pendek dengan bahasa yang indah dan menyentuh hati. Hal ini semakin menambah kepercayaan mereka akan kebenaran ajaran Islam. Selama kurun waktu kurang lebih 3 tahun berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, telah terbentuk komunitas mukmin yang saling bersaudara, saling menguatkan, dan saling tolong-menolong, serta saling membantu. Rasulullah terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam dengan cara sembunyi-sembunyi hingga turunlah wahyu yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan atau terbuka kepada kaumnya. Adapun dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Turunnya Quran surat Al-Hijr ayat 94 memberikan isyarat bahwa dakwah Nabi dengan para sahabatnya akan mengalami hambatan dari kaum kafir Quraisy. Dengan demikian, Rasulullah dengan para sahabat sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala resiko. Setelah turun Quran surat Al-Hijr ayat 94, Rasulullah mengundang tokoh-tokoh penting dari kaum kafir Quraisy. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut dan terjadi dialog antara Nabi dengan mereka. Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhir pertemuan, mereka mengingkari segala apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah, kecuali paman Nabi, yakni Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi. Anak-anak, silakan mendiskusikan apa yang barusan kita lihat dan apa yang ada di buku paket yang sudah dipegang dan yang ada di lembar. Dari hasil diskusi tadi,
perwakilan kelompok untuk menjelaskan di kelompok lain terkait hasil diskusi yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Oke anak-anak, setelah kita menganalisis, menelaah materi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah, maka dapat kita simpulkan bahwasanya ada dua strategi yang digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama adalah strategi Syria atau sembunyi. Yang kedua adalah strategi terang, yang mana kedua strategi itu dilakukan oleh Nabi dan merupakan instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari materi ini yang pertama. Apa yang pertama, Pak? Bahwasanya dakwah dalam menegakkan ajaran Islam itu pasti membutuhkan pengorbanan dan butuh hati yang ikhlas dalam mengerjakannya. Yang kedua, apa kira-kira? Apa? Pertolongan Allah itu pasti akan datang. Harus yakin bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang bagi siapa yang mau menegakkan agama Islam. Oke, anak-anak, silakan untuk materi kali ini. Setelah ini Bapak akan berikan evaluasi untuk mengerjakan soal sesuai dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini. Oke, yang pertama adalah oke anak-anak, jadi itu adalah materi kita pada siang hari ini. Jangan puas untuk mencari pengetahuan-pengetahuan lain terkait materi yang telah kita bahas barusan, yakni strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Minggu depan kita akan membahas bagaimana tantangan dan hambatan Rasulullah dalam berdakwah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa agar supaya apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Ayo berdoa, mulai. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.